Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah, nahnu bi ahsani sihah wal afiyah. Udah pada salaman belum hari ini? Sudah ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan memasuki tema Al-Hajj wal Umroh. Nah, sebelum kita memasuki pada pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sebelum belajar. Berdoa dipimpin oleh Najwa. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Syukran Najwa. Nah, sebelum kita masuk, apa yang kalian ketahui tentang haji dan umroh? Apa sih di benak kalian tuh yang ada di benak kalian tuh tentang haji dan umroh? Ibadah, Ya, mengelilingi Ka'bah. ya betul. Ada lagi? Doa. Ya betul. Nah, semua yang disebutkan oleh teman-teman tadi betul ya. Nah, selanjutnya itu mungkin nanti suatu saat nanti kalian bersama keluarga bisa ke Mekah dalam rangka ibadah haji dan umroh. Nah, sebelumnya itu Ibu ada mufrodat seputar haji dan umroh. Barangkali nanti bisa membantu teman-teman. Ya. Selanjutnya al-mufrodat. Nah, sebelum Ibu artikan, kalian sudah tahu belum artinya dari ini tuh? Ini di baso ihram ya teman-teman. Ini ke crop aja, maaf ya. Potong ya, Bu? Ya, kepotong. Nah, dari yang kalian lihat nih gambar-gambarnya kan udah bisa nembak belum? Artinya dari sini ke sini dan sampai seterusnya. Udah ada yang tahu belum? Belum. Tahu. Ada yang tahu dan ada yang belum ya. Nah, mari kita bahas sama-sama. Sebelum itu, kita baca dulu bersama-sama ya teman-teman. Wahid Isnain Salasa. Libasul ihram. Libasul ihram. Kain ihram. Kain ihram. Maaf teman-teman, pakaian ihram ya. Jadi libasul ihram itu apa teman-teman? Pakaian ihram. Ya. Al-Ka'batu. Al-Ka'batu. Ka'bah. Ka'bah. Hujjajun. Hujjajun. Para jemaah haji. Para jemaah haji. Ayo baca teman-teman bareng-bareng dari libasul ihram. Wahid Isnain Salasa. Libasul ihram. Pakaian ihram. Al-Ka'batu. Ka'bah. Hujjajun. Para jamaah haji. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke mufradat yang lainnya, kita teman-teman tulis ya 1 menit deh. Ayo ditulis ya teman-teman. Kolas? Sudah, Bu. Sudah? Oke, selanjutnya
tonya. Selanjutnya ya, kita baca bersama-sama kembali. Tofa. Tofa. Artinya tawaf. Artinya tawa. Terus sa'a. Sa'a. Artinya melakukan sa'i. Melakukan sa'i. Roma. Roma. Melempar. Melempar. Nah, tofa ini itu artinya mengelilingi. Oh, sorry ya teman-teman, ini keprop lagi. Ini to-nya panjang ya, tofa. Nah, jadi tofa ini artinya ini mengelilingi Ka'bah. Jadi kalau kalian mau melaksanakan umroh atau haji itu akan mengelilingi Ka'bah. Seterusnya sa'a itu tuh jadi berlari. Sebenarnya artinya itu berlari kecil ya teman-teman. Jadi dari bukit sofa ke Marwah dan sebaliknya gitu. Sebutnya sa'a. Roma di sini artinya melempar. Di sini konteksnya adalah melempar jumroh ya, kayak melempar atau kecil. Nah, itu baca bersama-sama ya teman-teman dari Tofa. Wahid Isnai Salasa. Tofa. Tofa. Sa'a. Sa'i. Roma. Melempar. Baik, selanjutnya tulis ya teman-teman. 1 menit. Udah Bu, udah? Ya, udah semua. Nah, coba Ibu mau tanya deh, kalau pakai ihram, bahasa Arabnya apa? Libasul ihram. Kalau para jemaah haji, Hujjatun. oke. Nah, kalian tahu nggak ini kata kofa, sa'a, roma itu termasuk apa? Jenis apa? Kalimat. Kurang tepat. Belum tahu. Kalimat fi'il, Bu. Iya, fi'il, aksan tuma, teman-teman. Jadi kofa, sa'a, roma ini adalah fi'il madi. Nah, tapi di sini mereka mempunyai ilat ya teman-teman, kayak ilat itu kayak cacat. Biasanya kan yang kalian ketahui itu nasoro. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi tidak ada kata alif, waw. Dan ya, ketika suatu fi'il ada huruf ilatnya itu untuk kita tafsirkan ke waw itu kita nggak bisa langsung kayak nasoro kayak gitu. Kita harus tahu karena kan beda lidah kita dan lidah mereka tuh kan beda ya, simai mereka tuh. Jadi kita mau nggak mau mengikuti mereka. Kadang kan mungkin harusnya tuh dirumusnya seperti ini gitu, tapi kenapa orang Arab rumusnya seperti ini gitu. Nah, selanjutnya, sebelum kita masuk ke sini Madi nih, ini ada teks, namanya teks referen ya. An-nasu as-sabi at-tirdadi. Oke, siapa yang mau baca? Satu orang deh, satu orang. Mungkin Dua. Saya baca, Bu. ya, Sendiri. ya sendiri. Kelihatan nggak mungkin? Oh, Yaumil Khamis. Ada yang tekrok nggak, Bu? ya teman-teman, contoh ya. Coba. Oke, Bu. Oke. Bismillah. An-nasu sarfiyu at-taqdadiyu. Yaumil Khamisil madhi
safatu ma usrati ila Makkatal al-Mukarramah li ada ila umrati Rafibna atau irota min matari Juanda ila matari Iddah li muddah Iddah asyrata sa'ata takriban wa ba'da an wasalna ila makanin musammal miqat wala'na thiyabana wa libasna thiyabal ihrami wa nawaina al-umrata thumma sholaina rak'atain wa indama wasalna ila Makkah ittajabna ila baitillahil haram wa tufna haulal ka'bati sab'ata ashwatin thumma sholaina rak'atain tawafi wa sa'aina baina As-Safa wal Marwah sab'ata ashwatin wa bada'na al-umrati qadarna ila al-Madinati wa syahadna al-Masjid Nabawi al-Azim wa zurna fihi qabr Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika zurna Hadiqat Tamri ba'da salatil asri di Masjid Quba wa ba'da usbu'i fil Madinah udna ila al-bait wa sya'urna bi sa'adati asa an takuna hadhihi umratan maqbulatan. Amin. Syukran ya Mufid. Jadi di sini tuh intinya ada di teks ini tuh, jadi intinya ada, kita sebut aja lah namanya si Ahmad ini. Jadi si Ahmad ini menceritakan kembali kejadian masa lampau kalau dia tuh pernah ke Mekah buat umroh gitu teman-teman ya. Intinya seperti itu, dan dia menjelaskan mulai dari pergi sampai tiba ke Mekah gitu ya teman-teman. Oke, aksan termufid. Nah selanjutnya, nah jadi teks tadi itu ini sedikit ya teman-teman insight buat teman-teman. Jadi tadi itu teksnya jenis rekon. Nah tadi bahasa Arabnya itu an-nasu as-sadiyu at-ti'dadiyu. Nah, jadi pertama teks rekon ini itu adalah teks yang menginformasikan kepada tentang satu cerita, aksi atau aktivitas yang telah terjadi pada masa lampau. Jadi ketika kalian nanti mau menceritakan kembali kejadian masa lampau menggunakan bahasa Arab atau juga itu disebutnya teks rekon. Nah, struktur teks rekon ini terdiri dari 3 orientasi, yaitu terdiri dari orientasi, kejadian, dan reorientasi. Selanjutnya, sebelum ini. Nah, kalian udah kelas 11 nih. Kalian bisa sebutin nggak di teks ini mana fi'il madhi? Yang tahu tunjuk tangan, angkat tangan. Saya Ya, Ilham boleh. berapa Bu? Semuanya? Satu aja. Satu aja ya? Nggak boleh sombong. MU menang jadi saya cuma 2. Safartu. Ya. Yang lain? Yang lain orangnya apa? Tidak lagi. Orangnya yang lain. Orangnya. Siapa Mufid mau? Oh, Ilham bisa. Boleh ya? Ya, betul. Kalau al-madhi itu bukan fi'il madhi ya, Bu? Yang mana? Nah, paling atas al-madhi. Bukan. Bukan. Masuknya. Oh, isim ya? Ya. Oh, kirain Isim madi mungkin. Ya, itu ya teman-teman. Oh iya. Ya. Ahsantum ya teman-teman, betul semua. Jadi sekarang teman-teman udah bisa membedakan, udah bisa mengetahui fi'il madhi. Oh iya, sebelumnya ibu lupa, ibu belum absen ya? Belum. Oke, maaf ya teman-teman, ibu belum absen. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, kita absen dulu ya. Coba Mufid Jadi, Bu. hadir.
Wahidah, Hadir Bu. Putri, Najwa, Hadir Bu. Ilham Aziz, hadir. Ilham Arif, Hadir. hadir ya, alhamdulillah semuanya hadir. Nah, maaf ya teman-teman ibu. Nah, selanjutnya kita akan nggak tahu ya. Nah, kita akan tasrif. Nah, jadi ini tasrif fi'il madhi. Nah, jadi ini kita nggak akan tasrifin semuanya, hanya satu kata. Ini kita dari kata dhahaba. Coba bareng-bareng kayak huwa dhahaba. Coba wahid isnai salasa. Huwa dhahaba. Huma dhahaba. Hum dhahabu. Hiya dhahabat. Dhahabat. Huma dhahabna. Huna dhahabna. Anta dhahabta. Antuma dhahabtuma. Antum dhahabtum. Anti dhahabti. Antuma dhahabtuma. Antunna dhahabtunna. Ana dhahabtu. Nahnu dhahabna. Masya Allah, bisa ya. Nah, biar makin paham nih, coba teman-teman siapa yang bisa terjemahin ke bahasa Arab. Aku telah pergi ke pasar. Coba, ada yang bisa nggak? Ilham, biasanya Ilham Ana, atau Mufid? saya. Ya, Ilham boleh. Pasar ya? Ya, pasar. Ana dhahabtu ila suqi. Ya, Ahsan, Kak. Boleh beri tepuk tangannya teman-teman. Masya Allah. Nah, tapi kalian udah ngerti kan, atau udah paham kalau fi'il madhi cara membuat jumlah kayak tadi ya, kayak jumlah mufidah fi'il, fa'il udah mengerti belum? Udah ya, cowok itu kayaknya udah berkali-kali ya teman-teman membahasnya. Nah, jadi sebelahnya dari kata dhahaba ini madda, toha, saro, dan seterusnya sampai kawa. Enggak, kecuali madda ya. Dari toha sampai kata kawa itu tuh ada huruf ilah teman-teman. Jadi huruf ilah itu huruf yang mengganggu atau huruf ilah, huruf yang cacat gitu. Jadi ketika mentasrifnya pun berbeda. Meskipun kata tofa dan saro itu sama-sama di ain fi'ilnya itu ada alif, tapi kan kalian bisa lihat ke bawahnya itu beda dari anta deh. Kalau tofa, anta, tufta. Kalau saro, jadi sirta. Jadi kita nggak bisa pakai rumus gitu teman-teman. Jadi nggak bisa semuanya sama. Meskipun ain fi'ilnya itu sama, ada huruf ilat kayak alif, kayak tofa sama saro gitu. Mungkin itu saja ya teman-teman yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Untuk tugasnya sih nggak ada ya teman-teman, karena ini udah masuk akhir tahun ya teman-teman. Ibu harap kalian mengerti apa yang Ibu bahas pada hari ini, dan semoga kalian bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini gitu ya. Syukron ala ihtimamikum wastimaikum, dan semoga kita bisa suatu saat nanti kita bisa pergi ke Mekah untuk ibadah haji ataupun umroh ya teman-teman. Nah, jazakumullah khairan ilaliko teman-teman. Nah, tapi bidu'ail
kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.